lontope didang sedela alum dicowel karo gue gesek teri sing murah regane 500 perak oleh sekeranjang setengah kilo paribasane jen nikmat ora lumrah. Barang tak jagongaken bareng karo anak bojo nikmat apa enak? Nikmat kiye larang regane akeh panganan larang enak tapi ora nikmat. Untuk mencari hidup nikmat itu tidak mudah. Barang proses-proses satu meja, anak bojo ngobrol, nikmati. Alhamdulillah sanajan duit ora kaya mbiyen oli akeh, mangan nang meja kaya kiye, taplake bewis kaya koloan ketrek, ya. Kiye ya kana nuwis apa-apa na putah-putah kono suara kober nggo tuku sabun paribasane. Taplake kaya koloan ketrek pokoknya. Wis pokoke ge ibarate kiye pokoke ya batik alam lah ya. Ya ana sing pada macet sih. Alhamdulillah dinikmati anak bojo menyadari. Ternyata nikmat kuwe ora mesti kudu larang regane. Duite maksudnya tukune. Lontop sambel karo gula bisa mangan paribasane wetenge ngasih blending. Enak. Nah, kita perlu proses. Belajar dari orang-orang yang ada di desa tadi disampaikan Mas Hilmi bener wong kuwe sederhana. Biyen aku waktu nyambut gawe esi nang perusahaan swasta. Bibine lakon kok ben oleh pensiun apa ora? Lho, wong urip urung dilakoni wis dibayangna mengko oleh pensiun apa ora? Kelingan aku bibine urip. Lah, ya ora ana pensiunnya nang swasta, nang PT Pertanian waktu itu nang Dieng. Nah. Lho ya golek sing bagian negeri wong ora gampang waktu semono. Sekang saking dongane wong tua padan dilalah nyong melu tes nang pertanian dan perkebunan. Dilalah pertanian tugasnya waktu semono ora salah kon maring Kendari. Loh, tuh temen nang Sulawesi lah pikirane biyen kan mbok teng Bali mbok ora mengko. Wong tahun 84. Barang nang perkebunan melu nang PT Persero 9 waktu sekarang PTPN Nusantara 9. Lho kok oleh pensiun apa ora jere ta oleh pensiun mengko iku. Jere ta oleh pensiun lah nyong nganggo motor plat abang. Iya oleh plat abang B nyong iku. Kok ben oleh pensiun. Lah wong ki urung dilakoni ana si ado ditakoni kok oleh pensiun apa ora. Jadi apa sing diceritakaken nang Rizky bener. Sebab nang desa kuwe nek ana pegawe mbok paribasane golongan siji bae wis ngelar kelek. Wis ngelar kelek pokoknya ora kaya iki mlakune kaya iki. Kaya kintel diri iki lah, ngerti lah. Perkungkung kintel diri iki jambino iku kowe dadi pegawe ora ketang golongan siji. Wis pokoke sing penting pegawai negeri. Nah, plat abang, ora katang ditisili kan nang kancane plat abang. Oke idola mbiyen, nyatane zaman sekolah idola kepengen dadi PPL, waktu cita-citane PPL. Yo. Wah, soalnya kembang desa nang anaknya. Tapi nyatane barang dilakoni nyong sikis pensiun. Pensiune ora seukuran yang diharapkan saya. Ya. Kur tembunge nyong pensiunan PTPN Nusantara 9. Tapi alhamdulillah tekan ya wene ora duit pensiun sing nggo madang, ora cukup. Tapi efek yang saya nikmati sekang dongane Rama Biyung Bibi oleh pensiun oli. Mau main banget, ya kok pensiun, ya pensiun. Ya lumayan, alhamdulillah lumayan, tekan dongane bibine, nyong terus awet duit 50.000, kayak dongan amane, dongan pensiunnya lumayan, soalnya pensiun, padahal pensiunannya ya bersyukur ya oleh pensiun memang pensiunan jadi, nek kena jatah apa-apa bu sembako bapak orang gadang oli, tulisannya pensiunan sih, alhamdulillah nyong dongakena bibine. Nek terus oleh pensiunan ya gue
pensiunnya sih busa pira simpen GLB oleh pensiunan itu tukang beras. Dia padahal duit kang pensiunan ya. Ya buadol modal buadol tahu. Alhamdulillah sekarang di dalane kayak jujuk nang ngene bibine. Seneng banget. Dah jan alhamdulillah ya koli pensiun alhamdulillah. Jadi donga ge penting. Pensiunan nyong sekarang perkebunan setitik, tapi di pensiun nang Gusti Allah melalui langit sing ora meletak ya. Dia gutul tekan siki alhamdulillah nyong esi bisa nguluri bibi sedulur alhamdulillah. Jadi pensiunnya sekang alam semesta. Wong nyong sarjana SAS ya main banget mbok. Nah, rektore bae, wah di ars tertinggi tiada tara. Wah, wis pokoke wis leb-leb tanda tangannya kayak halilintar leb-leb oke tanda tangannya nyong kayak gitu. Panik anak kae ana celeret-celeret. Kayak tanda tangan SK-ne nyong kayak gitu. Iya gitu. Iya kayak tanda tangannya SK-ne. Terima kasih Tuhan. Wah, tanda tangan SK-ne nyong kayak. Pensiunnya ngesuk tambah maneh. Alhamdulillah. Itu loh. Jadi nek ora disyukuri bundet. Aku ketemu Kanca Batir, tak dandani Kanca Batir. Saya ada pertemuan pensiunan. Ada pertemuan pensiunan saya. Nang Bank Jateng ya anune rekeningnya. Wah, dia main alhamdulillah. Aku ada anak orang main ditutut arep jekot pensiunan. Wah, asik banget. Cimbadi kan mulai pensiunan, kartunya ada pensiunan, pertemuan pensiunan ada main banget. Lah akhirnya Kanca Batir foto main itu. Dan terus ulah gue ngapa nyatane oleh semono protes maring siapa ya. Tapi kan jelas labelnya kan yang pensiunan ya takutnya mulanya pede. Waktu pensiunan, ya pensiunan perkebunan, divisi tanaman semusim. Wah, main banget kok. Divisi tanaman semusim, ada tanaman tahunan. Ada tanaman semusim, saya di divisi tanaman semusim. Bagian tanaman saya. Nah, tapi dandani Kanca Batir sih pada kurang pede. Loh kaya oli sepiro pensiun di bangga-bangga. Lah kok tekan duwe bojo, tekan duwe putu, duwe mantu, dari itu pekerjaan di situ. Lah nek ora disyukuri, ora berkah, malah kamu sekarat mongko. Lah efek dari ini nanti pensiun dari yang lain. Yang budilalah ana wong jaluk apa tulung, tukokna apa, goletna apa, rezeki kan tidak harus dari pensiun yang itu. Tapi ini menjadi apa? Menjadi sinyal untuk terima kasih pada Tuhan. Ana labelnya stempelnya pensiunan PTPN Nusantara 9. Nah, jadi ada nek ora disyukuri, lho nyong dongane bibi, dongane wong tua, soal pensiun, wis piye kowe lah. Alhamdulillah Gusti Allah maringi tidak dengan rekening tapi rekeningnya Gusti Allah ditandatangani karo kae kilap lap. Wah, alhamdulillah. Jadi sangat sederhana filosofi hidup saya, ngesuk tak pikir sederhana apa maning minggu ngarep. Deane nek Gusti Allah esih ngenai nyong urip ya ora ndean mesti dinai pangan mesti. Wong aku kan ora pernah bayang arep mangan ki ya miki. Gusti Allah wis ngenai kaya ki. Alhamdulillah miki nyong wis mangan loro, rong siung. Ora kepikir sekang omah. Mengko bakal ana ki salah maning pikir apakah sate nang kana pun gonyong apa ora kan aku ora ngerti ya. Kan ora ngerti mengko ya. Padahal aku lagi mikir nyong bali sekarang ini bakul sate si buka kapora. Yakin. Dan nyong anak duit muncul nang sak kayak gini sak pian aja. Iya. Sekang kasito aku munculnya kan didol kasito ya. Lah anak duit muncul kang kasito 300.000 masa tuku sate 300.000 kan orang mungkin bayangannya. Tapi Gusti Allah mikir Tut, kau rasa tuku sate, mengko tak kirimi kukuh sing pesen ya. Nah karena tapi kain gonyong apa kan orang ngerti mengko iki ya. Kan orang ngerti, tapi kan wis kena mata wis katon iki lho. Dadi nek sing nang mata katon, ki ya urung karuan iya, tapi ya akeh iyane iki lho. Diundur kadang-kadang juga gigal ya. Kadang wis dicekel be gigal. Tapi kita kan katon kan ora unik cekel ya, mengko nek cekel oh alhamdulillah Gusti Allah. Dadi nyong kiye luar biasa kan Gusti Allah. Wingi ana peristiwa sing nyata sangat sederhana. Kula cerita nyata. Jadi peristiwa niki nyong arep tuku perintah bojone tuku sate. Duit muntul maning. Aku kan hobine kaki 4. Tapi udah terwelu, bangsane udah lho, kambing. Lah kaki 2 mandan ora cocok. Sebab cokan tangan sikile kayak gini loh. Nah, memang di sini senengnya itulah. Nyong perintah mengko bae bah, mengko bar ngasar. Nah,
Ya ora apa-apa. Karo bareng-bareng. Anu anak duit apa? Ya ki duit muntul ya. Jadi muntul rasa sate karepe kan ya gue. Dilalah anak kasih to teka. Akhirnya kan harus lunga. Nyong ki wis ngeli banget tapi Jumat esuk awan ki nyong esuk nang kebon bar Jumatan dilalah oli bingkisan Jumatan. Carane kebagi makanan berkat nah tampani oraha barang tak mangan niku anu tek buka bubur sungsum. Esuk padahal suren aku ya. Bubur sungsum gue alhamdulillah ya. Ujarku arep mangan anak Mas Kasito teka kan ora sida ngobrol karo Kasito nimbangi muntul nang kebon. Barang arep Bali wis Bali arep ngasar dilalah anak tamu maning karo Kasito bareng. Lah ya harus tuku sate nyong ya iki. Kasih ditimbangi terus anaknya teka nggawa sate alhamdulillah. Ternyata sate ayam. Aduh, kepriwe ora dipangan, mbok ora bombong ya, dipangan. Dadi nggo mantes-mantes nyong mangan, kon mangan satene, mangan bumbune sate. Udah dahar, Pak. Udah. Terus apa mau ke berkoh? Ini berkoh. Jadi lu maghrib dulu, ya aku nanti maghrib di sana di berkoh. Nah, maghrib nang berkoh, dilalah kelalen orang nganggo masker, ya. Jadi semasjid dilena nyong bas medeni gitu apa sing salah ki nyong ya lho. Oh ala masker ternyata barangnya manuk kancane aku nang masjidku didelena kabeh. Iya wingi wong anak kancane nyong sing mari ngono nang masker be di kutul maring nyong iki. Oh maning tahun pamune nyong maning kan kutul maring nyong maning. Lah akhirnya dah di sana saya makan mie. Oh anu kon mangan mie. Oh Gusti Allah iki kon mangan mie ora oli mangan sate. Tapi tak ikhlasi, ya ora apa-apa. Tapi orang kan sampai ya reka orang nyone kayak orang kayak orang nyong lagi. Nggih Gusti Allah, Gusti matur suwun kula ken mangan mie. Wis barang Bali nyong jam 8:15 Bali sekangone kanca kula. Parkir nang rumah, burine disusuli redem. Assalamualaikum, buka pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas temen gibah iki. Lho kenapa sih? Pas temen gibah, alhamdulillah. Sampai kondur apa? Iya. Kang saking pundi sih Kang berkoh. Niki wonten titipan saking Pak Narso ken jejugaken niki slametan syukuran. Lho dene sianget ya wene. Nggih. Barang tak buka subhanallah, sate kambing karo gulai. Jajal. Apa Gusti Allah? Wah, main banget ke Gusti Allah loh. Jadi dipikir-pikir sederhana sekali menikmati apa yang kita hadapi. Dia aja pengen satu rasidan tersulah, pengen satu rasidan tersulah, kan orang bisa. Ini yang kadang-kadang manusia itu tidak pernah tahu konsep nyong karo Rika kan bintang filmnya Gusti Allah. Skenario dan sutradara Tuhan. Jadi orang bisa Gusti Allah nun sewu ngenjang kula peranan apa? Gusti Allah gini ngono noster tinggi. Oh kok ngesuk dadi kitu, kok ngesuk kiye kayak gitu. Ya ora bisa. Jadi harus mengikuti yang kita hadapi. Sederhana sekali filsafat hidupnya. Jadi nerima kondisi apapun yang akan di depan dihadapi dengan pikiran positif, selamat insya Allah. Insya Allah selamat. Jadi kadang-kadang wong wis tersulah dingin siap kepriwe. Alhamdulillah kula niki mari anak bojo, anak lanang anak wadon mantune tak jagongaken. Uripmu aja punya tujuan kudu dadi wong sugih aja. Mencari kebahagiaan. Kau bojo harus niat mencari kebahagiaan. Engkau ekonomi kebutuhan diukur nang Gusti Allah sing ukur. Jadi orang melumpat. Akeh contohnya si A, si B, si C kan. Contoh yang nyata. Jadi ngikuti, jadi konsepnya jelas. Oh iya alhamdulillah, impian boleh, punya impian, gue semangat hidup. Tapi wong ngimpi kok dilumpati loh ya keblosok. Impian boleh kan lu dilakoni, punya impian ke sana. Saya punya impian harus sampai sana. Tapi melakukan kiye jangan lagi melaku terus melompat ke sana, nanti akan menjadi kejeblos. Jadi niki kula terus terang mawon sedulur kaum muda panjenengan sing yakin apa yang dihadapi sangat sederhana, terus nyuwun karo Gusti Allah dinikmati apa yang bisa dinikmati.
nanti menjadi sebuah kenikmatan, menjadi kehidupan nyaman. Kados niku mawon sedulur, insyaallah kula lan panjenengan mugi-mugi Gusti Allah maringi keberkahan anggone urip bebrayan agung wonten ngalam dunya nggih. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Lidut, ini semakin memperkaya hasanah kita ya tentang kesahajaan, kesederhanaan hidup, bahwa dengan prinsip-prinsip yang tidak perlu muluk-muluk itu sudah bisa membahagiakan. Tadi pesan yang menurut saya menarik, bebojoan kuwi sing digolet adalah membangun kebahagiaan begitu ya, menciptakan kebahagiaan. Nah ini saya kira pesan yang cukup perlu disimpan oleh para yang belum begitu ya, Mas Karyanto ya. Baik, saya persilakan Mas Fadel untuk mengambil posisi untuk menambah keceriaan, kebahagiaan malam hari ini ya, bareng-bareng kita. Kalau boleh ini ada request dari pemirsa ini, sandaran hati ini kalau memang dalam. Ini perintah dari rektor ini, nggak boleh di, nggih, Pak Lidut nggih, iya, ngora ditandatangani SK nih loh. Moga silakan Mas Fadel menempatkan diri, kemudian sambil disiapkan Mas Fadel, terus ini mau respon dari siapa, Mas Febri apa? Atau Mas Karyanto silakan. Sing bersesuaian apa kira-kira ini dengan kesahajaan, kesederhanaan. Ya mengutip tadi hal yang sangat sederhana tadi Pak itu sampaikan, tapi sangat mengena. Jadi filosofi untuk menjadi orang biasa saja itu susah gitu, tidak gampang maksudnya untuk menjadi orang biasa saja. Tapi selama ini dari dunia pendidikan, sosial budaya di lingkungan kita kan tujuannya jadilah orang yang luar biasa, menjadi hal yang jempolan lah seperti itu. Padahal untuk setia dan menikmati untuk menjadi apa yang sedang dihadapi, menikmati menjadi orang biasa saja itu bukan hal yang mudah gitu, seperti itu. Jadi juga ini sih buat perabaan diri. Jadi kan banyak di ketika orang tua jadi anaknya sih kayak gini seperti itu. Saya kira ya setiap kita punya filosofinya masing-masing ya. Kalau saya ya kalau bisa sih bisa membanggakan orang tua, bisa ya minimal ya aja gawe repot lah kan, itu jadi ketika dia menjadi orang biasa dan tidak membuat repot orang tua, itu kan aslinya sudah menjadi sebuah prestasi juga itu, seperti itu. Jadi wis orang bangga kenal gawe masalah kayak gini kan, itu juga sebuah kemunduran gitu. Ya saya kira banyak sekali lah filosofi-filosofi yang sangat dekat, terkesan biasa tidak wah, tapi itu pondasi yang cukup buat menghadapi ya gitu. Harus seperti itu. Itu Mas. Gue mau. Ya wis maksud loh Mas. Mas Ferbi sedikit lah nambahi. Penoli tanda tangan sekarang rektor. Yang filsafatnya luar biasa kan biasanya wong nom ya. Mobil khusus mahasiswa gitu loh. Saya juga pernah seperti itu. Seperti di kamar saya dulu ada poster Astala Victor. Oke Mas. Ernesto Che Guevara gitu. Ada Tan Malaka. Terbentuk. Tapi jebule terbentur ping loro. Ora terbentuk. Jadi memang seperti aspirasinya Mas Hilmi dalam setiap diskusi itu kan menitik beratkan pada keseimbangan ya. Jadi bolehlah belajar dari filsafat orang-orang yang luar biasa, tapi jangan lupa juga proses hidup
kesejarahan kita kan berbeda, modalitas kita berbeda, setting sosial kita berbeda, masalahnya juga berbeda, otomatis ya kita merumuskan formula sendiri, terus kalau bisa ya ada sedikit panduan gitu kan, jadi tidak mencomot secara penuh pemikiran-pemikiran filosofi hidup dari orang-orang yang sudah expert, orang-orang yang sudah anggap aja luar biasa itu kan, tokoh-tokoh besar. Jadi kembali lagi ke prinsip keseimbangan ya Mas ya. Ya saya kira itu, ingat saya Mas. Kalau sebentar ini, kalau prinsip keseimbangan itu namanya tali goji. Ya, iya itu. Jadi tali goji itu adalah menseimbangkan horizontal dan vertikal agar bisa naik ke singgasana tertinggi dan di ubun-ubun. Orang edek-edek, ini namanya tali goji. Jadi ini nyambung dari Mas Febi, ya benar, keseimbangan hidup itu harus imbang antara waspada dan eling ya. Jadi eling lan waspada, waspada sesama umat, eling ke Tuhan. Jadi harus imbang. Kalau tidak imbang dia tidak akan naik sampai ke singgasana tertinggi, ngedek. Kadang-kadang malah sinting disintingi gini. Jadi ini disintingi disugi, diganjeli tambah sinting. Akhirnya gesit nyumpel ya. Akhirnya yang pucuknya ke bawah ditarik gedek, akhirnya suwek kan itu ya. Nah itu maka sekarang banyak orang sinting gitu kan begitu. Jadi prinsip keseimbangan tidak dipakai, akhirnya ngedek, jengking, tarik bae, tali goji ini pedot modar. Nah ini jadi prinsip tali goji. Terus ketika sudah naik ke atas, terus anak buntute. Nah itu buntut sebagai simbol bahwa itu hidup nyaman. Jadi itu pagar agar orang kena dudik-kudik. Itu nek layangan anak buntutnya orang kena disangkut. Nah itu berarti simbol bahwa kita sudah istilahnya sudah mandiri. Nah, aku hidup sendiri, sudah hidup mampu sendiri. Jadi tali gojine imbang, terus anak buntutnya jadi nyong moh perang, nyong moh sangkutan. Saya istilahnya hidup dengan mandiri. Begitu ya. Matur suwun Mas Kukuh, mangga. Nggih, terima kasih Pak Ridut menambahkan tentang filosofi keseimbangan pada teori ngeburna layangan gitu ya. Monggo, apa yang sudah disiapkan oleh Mas Toto bersama Mas Fadil silakan disuguhkan dengan suguhan yang terbaik. Sugeng dalu niki sedaya. Sugeng dalu niki sedaya. Okay. Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe wirarene kowe lu ngomong masalah sepele kowe golek liyane tambah loro yakin kowe teko nambahi sengsara ngerusak tatanan ati sing pengin lali karo gede dure balunganmu aku wis orang gagas kata luka wis cukup wingi kepengin baleni Mario lekmu dolanan ati wis wayahe kowe kapok blenjani udan tangise ati saiki wis rada terang masih yo isih kadang kelingan
kowe sing tak sayang-sayang. Saiki mung cerita loro pun kadung bekas ning dodo. Priye ati sing mbok paringi wis cukup ra bakal tak baleni. Aku wis ora gagas kata luka, wis cukup wingi kepengin baleni. Mario lekmu dolanan ati wis wayahe kowe kapok blenjani. Udan tangise ati saiki wis rada terang, masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang-sayang. Saiki mung cerita loro pun kadung bekas ning dodo. Priye ati sing mbok paringi wis cukup ra bakal tak baleni. Priye ati sing mbok paringi ora tak baleni. Oh iya ya. Kartoyono ningawi wadha janjimu, abru jagaku nuruti angen-angenmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah blenjani. Budal malah tak tutui dalane, metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musik marai ati tambah bebani. Kok kebangetan sambat belas ra ono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati iki tabarno karo tanggo latihan.
rasane wis oleh gantimu, wis ra kajo aku, mergo wis tau jeru. Biyen aku cepetan suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tau wanti-wanti aja ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Kartonya noni ngawi medhot janjimu, ambruk jagaku nuruti angen-angenmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malam lenjani budal malah tak tutui dalane. Metu kono belok kiri lurus wae, rasanya wan sepion musik marai hati tambah bebani. Rasanya wan sepion musik marai hati tambah bebani. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Toto featuring Mas Fadel. Ini beliau berdua adalah pentolan dari grup musik KAJ begitu ya, Ki Ageng Juguran, yang sekian waktu bersama-sama kita di Juguran Syafaat. Dan grup musik ini juga sudah melelang buana ke sekian titik ya, utamanya di regional Banyumas Raya dan beberapa event di sekitaran Pantura, kemudian ini Banyumas di selatan sana, dan 1-2 event Jakarta memang kemarin sempat cancel begitu ya Mas Agus ya, termasuk sudah ada permintaan ke Hong Kong, namun ini juga masih terkendala visa dan seterusnya. Jadi saya kira ini Ki Ageng Juguran dari Mas Fadel selaku vokalis, Mas Toto itu selaku lead gitaris gitu. Terima kasih. Dan 2 lagu tadi menurut saya semakin menguatkan diskusi kita tentang kesahajaan begitu ya. Menyayat hati. Tapi memang ya uripan gue. Ya bahwa menemukan nilai itu diantaranya itu harus melalui dengan kesyahduan semacam itu ya. Begitu Pak Ridwan nggih. Anak kalau tiba jengking ya, jengkelit, kemudian baru bisa menemukan nilai begitu loh. Saya kira itu tadi yang saya dapat dari Pak Ridwan. Monggo ini kemudian saatnya kepada Mas Agus untuk memberikan tambahan banyak kembali hasanah kepada teman-teman semua. Monggo silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menarik tadi dari Pak Tito dan juga teman-teman bicara soal filsafat ya. Bagi saya filsafat itu sesuatu keniscayaan dalam hidup, dan manusia tidak bisa hidup tanpa landasan filsafat. Cuman karena kemudian kata filsafat seolah-olah menjadi sesuatu yang eksklusif ya, dimewahkan.
Kalau ngomong filsafat berarti kita ngomong Socrates, Plato, Aristoteles. Ya, itu seolah-olah filsafat dari sana, padahal mbahnya filsafat ya kita, karena kita masyarakat agraris. Ini sampai kemudian orang Jawa itu bertebaran ya prinsip-prinsip falsafah tadi. Sangat sederhana tetapi mendalam. Nah, filsafat itu kalau hidup manusia diumpamakan sebagai pohon, ia akarnya. Bagaimana mungkin hidup tanpa menguatkan diri dengan akar? Dia akan menjadi pohon yang gampang diombang-ambingkan tadi, kata Mas. Oleh angin dia terombang-ambing. Maka orang tiru ngonoh, tiru ngene dengan ukuran-ukuran yang sesungguhnya tidak relevan dengan kekuatan kita, dengan kondisi kita. Sambil contoh gini, filsafat atau falsafah hidup yang lahir dari kultur agraris itu semua berangkat dari sebuah nilai yang muaranya nanti adalah terjaganya hidup bersama. Ini kalau mengambil filsafat dari kita sendiri, dari kultur agraris. Misalnya gini, orang mangan asal kumpul, itu kan satu pegangan ya, di dalam membangun kesadaran bahwa prinsip kumpul atau kebersamaan itu menjadi primer. Sementara soal makan tadi itu sekunder, karena orang mangan asal kumpul. Nah hari ini kan kumpul orang kumpul sing penting mangan, seolah mangan itu menjadi primer. Tapi kalau berangkat dari filsafat sejati kita sebagai bangsa yang punya rahim agraris ini, muaranya pasti terjaganya hidup bersama. Misalnya kita di Pak Titut mengatakan tega uripe ora tega matine ya, tiga sehate ora tega larane. Ini satu informasi bahwa di dalam diri manusia ini ada naluri kasih sayang yang tidak terbantah. Orang mungkin bisa tukaran, orang mungkin bisa berbantah-bantahan, berdebat, sampai bermusuhan ketika sehat. Tapi ketika mulai meriang, mulai muncul tidak tega, apalagi mulai mati, rasa berdosa kita. Mesti tasya lah, gelane kayak apa. Karena ini bahwa manusia ini punya naluri persaudaraan yang kuat, naluri kasih sayang. Nah, contoh lagi betapa sederhananya orang Jawa memaknai hidup. Ora obah, ora mamah. Itu kalau tadi Pak Titut ora ngongkek, ora obah, ora mamah. Jadi tuntutan untuk bisa survive ya, bisa mamah itu sederhana sekali. Obah. Ini belum ngomong profesionalisme dan lain-lain, skill dan obah gitu. Asal obah itu sudah dijamin dia mamah. Jadi hidup betapa enteng kalau berprinsip tadi, itu asal obah lah. Ditambah lagi ada anawan, ana pangan, ana upah, ono dino nopo. Itu hidup menjadi rileks, tidak tegang dan seolah-olah harus diburu luar biasa. Orang obah, orang mamah. Jadi tuntutannya sederhana untuk bisa mamah, untuk bisa makan, untuk bisa survive. Obah lah. Itu kayak saya sering lihat kuntul itu Mas. Itu kan pagi, bu maring kan gitu Pak. Dan tenang Pak, nggak ada kuntur gugup, nggak ada itu. Nggak ada itu. Nah, nanti Bali. Dan ternyata itu kita hanya disarati untuk obah. Terus apalagi urip pur mampir ngombe. Ini kan dengan landasan berpikir seperti itu, akhirnya kesadaran kita menjadi rileks kepada kehidupan. Tidak panik, mampir ngombe kok. Sehingga nanti Mahatma Gandhi mengatakan sumber daya alam ini, bumi ini cukup untuk semua umat manusia, tapi tidak cukup untuk satu orang yang tamak. Nah, bagaimana mungkin orang akan tamak ketika dia punya
cara pandang bahwa lawangan mampir ngombe kok. Urip kan kur mampir ngombe. Tidak mungkin dia tamak karena dia mengerti bahwa hidup cuma sejenak. Orang yang tamak itu kan karena dia merasa tidak pernah mati, menjulung sumin ya. Berangas lahirnya. Terus tadi muaranya hidup bersama. Maka ya, muaranya harmoni, ya. Harmoni baik sesama manusia atau dengan alam. Saya ambil contoh lagi ini, contoh filsafat lahir dari agraris tadi, dunia agraris atau kultur agraris. Bagaimana manusia membangun hubungan dengan alam. Alam itu dimartabatkan sejajar dengan dirinya. Maka dia dinamai. Pari itu disebut Dewi Sri. Dia dipersonifikasikan sedemikian rupa. Karena ketika dinamai, itu muncul adab. Cara pandang kita kepada sesuatu yang sudah ternamai, itu muncul etika. Muncul contoh. Kalau kita punya kucing, sesuai kasih nama mas. Misalnya kasih nama Trisno apa siapa itu ya. Itu sudah berbeda daripada kita tidak kasih nama. Maka orang Jawa itu sangat terbiasa menamai apa saja. Itu upaya untuk memuliakan, memartabatkan, sehingga ketika sudah dimartabatkan, maka dia tidak semena-mena. Kepada padi, Dewi Sri dibayangkan dengan sebagai sosok wanita cantik. Maka ada upacara-upacara, ritual-ritual yang merupakan media komunikasi antara manusia dengan padi. Salah satu upacaranya mimiti misalnya ya, itu diberi dalam ritual itu ada sisir sama apa? Iya, bedak, alat kecantikan, sisir sama cermin. Artinya Dewi Sri disuruh berdandan. Itu kan upaya untuk mengungkap dan mengekspresikan bahasa batinnya, ya, sehingga dia menjadi apa namanya sugesti luar biasa yang akan mempengaruhi daya afirmasi kepada apa namanya padi. Padi itu diumpamakan sebagai Dewi Sri. Nah, itu kan falsafah yang luar biasa. Bagaimana manusia Jawa memartabatkan alam. Belum lagi kepada manusia tadi. Jadi kalau kita berangkat dari filosofi yang lahir dari kultur agraris, itu pasti punya kesadaran, punya output sosial yang muaranya adalah akhlak, terbangun dan terjaganya hidup bersama atau harmoni sosial. Tikus saja dinamai dan bagus loh. Dan bagus tikus. Nah, orang Jawa itu misalnya gini, kalau itu menyimpan muatan yang luar biasa pada nama. Kalau dia dinamai dan bagus, berarti bagaimana cara kita merespon tikus? Itu bisa kita nama dan bagus itu seperti apa ya? Kalau Dewi Sri tadi wanita, berarti memandang padi sebagaimana sesosok wanita. Maka perlakuan kita melihat padi kayak melihat wanita. Contoh misalnya wanita senang dipuji, wanita senang tidak suka kekerasan. Maka petani yang galak, yang punya naluri apa namanya anarkis, ya, itu pasti orang bakal sukses menanam padi. Dia harus lembut, dia harus penuh kasih sayang, dia harus sastrawi, dia harus apa namanya watak kejiwaan manusia akhirnya dipaksa untuk bersifat seperti itu karena dia harus berhubungan dengan alam, padi, wanita yang lembut. Kalau dia memancarkan aura anarkisme tadi, tidak mungkin dia sukses jadi petani. Maka lahirlah kebudayaan agraris itu prinsip-prinsip nilai yang sangat mengawal hidup bersama. Gotong royong itu kan lahir dari budaya agraris. Dia tidak bisa aplikatif di habitat industri. Coba di masyarakat industri tidak mungkin, omongannya sih bisa gotong royong, ya, tapi tidak bisa. Itu slogan saja. Jadi ngomong gotong royong, ngomong persatuan, itu sebelum kita mengembalikan dan menyambungkan diri dengan masa silam kita yang masyarakat agraris tadi, dengan kultur agraris tidak mungkin. Jadi sekali lagi, bagi orang Jawa itu berfilsafat itu sesuatu yang sehari-hari, bukan sesuatu yang mewah. Mau ada semacam warning gini, ojo filsafat malah gemblung gitu kan. Apalagi istilah dia. Loh, dia serupa akar kalau hidup diumpamakan pohon kok. Bagaimana mungkin kita tidak membangun akar? Ya pasti kita gampang roboh, gampang terombang-ambing, gampang mengikuti ukuran-ukuran yang sesungguhnya tidak
kompatibel dengan watak kejiwaan kita sebagai orang Jawa dan masyarakat desa. Kira-kira itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Agus. Dewi Sri ya. Jadi mempersonifikasikan terhadap unsur-unsur alam begitu nih Pak Dudut nih. Pada padi disebut Dewi Sri, kepada tikus Den Bagus. Ini lebih krungu nggih. Tikus disebut Den Bagus. Tentu saja keluaran sikap atau perilaku jelas sebagaimana kita terhadap person gitu ya, terhadap manusia gitu ya, yang tentu saja imbal baliknya atas sikap itu ya jelas produktif dibandingkan dengan sikap-sikap yang eksploitatif atau sejenisnya itu. Mas Febri ada respon atau Mas Rizky monggo? Mungkin yang tepat merespon Mas Febri nih ya Mas. Kalau filsafat itu apa kata-kata itu kan sudah najis nih Mas ibaratnya. Orang itu sudah berekspektasi negatif dengan kata filsafat, orang tidak akrab dengan kata falsafah. Tadi Mas Agus menawarkan term yang lebih enak, akar gitu ya. Hidup itu harus punya akar. Nah, kalau hidup tidak membangun akar, kalau tidak salah Mas Febri itu banyak mendiskusikan bahwa hari ini ruang kita itu kan sudah dibeton oleh modernisme ya, gitu ya. Maka kita tidak tumbuh di akar tapi kita hidup di atas beton modernisme gitu ya. Nah, itu yang paling fasih membahasakan Mas Febri. Mungkin kalau di zaman Pak Titut kecil, Pak Titut seusia kita gitu ya. Ini menunjukkan betapa jauhnya gap generasi ya. Mungkin masih modernisme bukan tidak seperti hari ini ya. Ngolet wong arep gelem sinau si akeh lah gitu. Lah sekarang kita ketemu stripping saja langsung ketemu industri, terus ketemu tikus, ketemunya penjual racun tikus gitu kan. Artinya kita sudah dikepung luar biasa mau tidak mau kita dicegat oleh beton yang bernama kebudayaan, gaya hidup yang modernisme itu ya. Itulah kenapa kalau dari cerita Pak Tito dan Mas Agus tadi kan kalau orang itu dasarnya kebudayaannya agraris ya, itu semua orang itu kebersamaan, memikirkan orang lain. Tapi hari ini orang itu harus dibagi dua, mana yang altruis dan mana yang selfish ya. Jadi kalau dulu itu orang mungkin altruis semua ya, altruis itu mementingkan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Kalau selfish itu lebih mementingkan diri sendiri ya, karena itu tadi ibarat kuntul itu wis sudah tidak tenang terbangnya gitu ya. Saya pikir mungkin Mas Febri dulu untuk nanti disambung ya lagi. Ya, saya sendiri memang menyukai filsafat yang filosofis dari hal-hal yang sering kita dengar dari kecil, seperti tadi Mas Agus sampaikan, orang mangan asal kumpul. Terus Pak Tito tadi ora upah, ora mamah itu ya. Walaupun kemudian walau aku ingat zaman SMP filosofi Jawa tersebut dinyinyiri ya oleh guru saya lupa itu pelajaran apa, intinya kata kumpul itu dimaknai secara negatif loh, kamal kumpul yang negatif, bukan dalam arti kebersamaan sosialisme gitu ya. Ya, hal-hal yang filosofis itu memang menarik bagi saya. Cuma PR kita kan dunia itu enggak sefilosofis itu ya Pak Tito ya. Dunia itu oportunis ya.
disitan siapa cepat dapat gitu kan. Lebih cepat lebih baik gitu kan. Tidak sefilosofis itu. Walaupun kemudian saya melihat ontran-ontranan dulu di Purbalingga itu, di tempat tinggalnya Mas Agus, pernah ada kegaduhan moto, kalau nggak salah moto Purbalingga dulu pernah diubah ya, dari Purbalingga Perwira ke Purbalingga Sehati. Ya memang terlepas dari konteks perdebatan, aku nggak mau ikut campur itu, cuma aku nyinyir aja, lah kayak kok uripe begitu berprinsip pada perwira kayak Sehati kayak atau tauhid kayak kan, uripe kok jane ora sesuai patrapora lah, terlalu oportunis itu kok sok-sokan demo kan. Ya itu sih nyinyir aja aku di medsos itu kan. Saat itu gambarnya masih Yang jelas waktu itu masih kurus ya, belum gemuk sekarang ya Pak. Tadi saya mah dibisiki Pak Titut, sekarang masih beri gemuk gitu. Ya kalau dalam situasi terkini juga di Banyumas ada kehebohan juga ya. Ada monumen baru ya. Kayaknya itu, aku nggak tahu itu maknanya apa, tapi kayaknya kok filosofis banget. Dan semoga orang-orang yang aku nyinyir lagi ya nggak apa-apa lah, dikatain nyinyir lah. Nanti di YouTube, nanti di komen-komen ya nggak apa-apa lah. Ya pokoknya jambung selfie talk gitu ya, jangan dirubung, tapi coba dimaknai makna tugu apa Mas? Garda Rujak Polo, itu aku baru dengar itu. Kayaknya namanya itu sangat bagus. Filosofi Jawa memang bagus. Nggak kalah dengan yang tadi saya bilang itu hasta la victoria sempre gitu kan. Itu artinya nanti googling aja lah. Kayak kemarin-kemarin juga aku sempat googling, dilalahnya nemu apik juga loh. Sirna ilang kertaning bumi. Wah, artinya apa maksudnya nanti dicari aja lah. Ininya filosofi Jawa itu juga tidak kalah gitu ya. Cuma ya itu kembali ke PR kita bersama ya. Ternyata hidup kita itu enggak sefilosofis itu. Hidup kita semakin oportunis, semakin yang tadi ya padi untung-untung, terusan filosofis yang tadinya mangan orang mangan asal kumpul, jadi sudah dibalik gitu kan, kumpul orang kumpul asal mangan, jadi mangannya itu primer, dan mangan itu diterjemahkan luas kan, menjadi bukan sekedar mangan sega sepiring, tapi sudah menjadi yang hedonis, materialis, konsumeris. Berapa kita setahun sekali ganti mobil gitu kan, apakah motor kita sudah seperti MotoGP gitu kan. Nah itu sekarang menurut saya PR kita kan itu, bahwa ternyata hidup tidak sefilosofis itu. Nah kira-kira Pak Titut yang sudah makan asam garam mungkin bisa memberikan tips dan trik biar kita tidak meloncat keluar dari patrap sebagai seorang manusia gitu, manusia Jawa. Ya, itu dulu respon saya, Mas Kuku. Monggo mungkin Pak Titut atau Mas Agus yang merespon. Jadi filosofi hidupnya Mas Febri, hidup tidak sefilosofis itu. Jadi kehidupan memang unik ya. Unik tapi nikmat. Jadi kadang-kadang orang melihat, makanya menggunakan filsafat hidup yang wah ini seperti itu sudah tinggi sekali. Gaungnya saja sudah luar biasa kayak ombak di tengah lautan. Glegor, gludor, iya. Tapi barang minggir jadi alun. Wah indah sekali. Piyak, umpruk. Pol-polnya nggak apa bangkang. Tidak ada apa-apanya ya. Itu jadi aja kagetan lah, urip aja kagetan aja gumunan. Sing kaya kae
urung kinaruan, agi bahagia. Ini seperti itu. Jadi ini pelajaran-pelajaran dalam hidup itu aja gumunan, aja kagetan. Ini juga sangat mendasar sekali. Filsafatnya sangat mendasar. Wong urip ya aja gumunan, aja kagetan. Ketone ya kaya ombak di tengah lautan. Terus wah suara karu-karuan tiba-tiba ana lumba-lumba nari, apik banget, ana paus, power, ngulung, piuk, omprok. Nah, jijik banget, omprok. Ini. Jadi orang kadang tertipu, indera kita itu terbatas, tertipu. Nah itu gumunan. Lah, mungkin dia yang kelihatan lagi ketone bagus, padahal dia hatinya itu lagi sengsara, lagi miskin banget, bahkan lagi menangis. Cuma tangisannya tidak diperlihatkan di luar. Tidak diperlihatkan di luar. Loh, orang-orang yang dilihat saya itu kelihatannya orang tidak pada bahagia. Ternyata saya itu belajar dengan kenyataan negeri agraris yang sangat sederhana di desa. Orang hidupnya itu suami istri di pinggir kali, saya ngobrol langsung di tengah kuburan pakai gubuk, dan dia itu penyadap nira kelapa atau badek. Ternyata setelah didatangi ngobrol, dia indah sekali hidupnya, indah sekali. Rika rasane nyaman uripe orang ana masalah. Dipikira wong kula nek mikir kaya kae engko kula mboten seneng. Jadi jenengan seneng, ya seneng. Oleh gula sedina 7 kilo seneng. Ditekani tamu teyeng nyandingi lawuh medang. Muntul dicimplung, boleh dicimplung nandur dawa. Seneng banget. Rika orang ngau kelambi ora masuk angin, wong kula nikmat kados niki. Jadi sebenarnya cara pandang yang berbeda. Jadi arep nganggo filsafat muluk-muluk, nganggo Sokrates, nganggo Plato, nganggo apa terserah loh, nganggo entrungnya kenan di lor, di kidul, di lor bingung sih ya. Filsafatnya entung banyak di lor dipecet malah melekotot ya. Nah ini kan terserah, sing penting ayo maknai urip sangat sederhana. Apa sing dirasa kena, apa sing lagi dilakoni dinikmati. Sing kadang pada orang gelem menikmati. Aku cilik tahu mari nggone paman uripe lagi rekasa. Madang karo parudan kelapa dine uyah. Tapi nyatanya orang ngomong rekasa, ya enak-enak baik. Seakan orang lain lagi rekasa, mangan bareng ya enak. Kan sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Hidup masa lalu, endok siji di goreng, sebuah aja dihubung-hubung, wajane jengking mubeng-mubeng, kayak tarian balet mbok. Zaman biyen ini nak nggodok nganu goreng endok siji ditipisaken pancine kuwi ditabuhi apik banget ora musik ting 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 sir lah. Ana kuwi digelar diirisi cilik-cilik kae secumut. Bahagia wong saat itu memang seperti itu menjadi kebahagiaan. Lah hanya saja sekarang melihatnya ke sana sangat jauh, padahal sing dideleng nakayangan wong brangas kabeh tidak pernah menikmati hidup. Ini pada kenyataan seperti itu. Banyak yang tidak bisa menikmati hidup. Ndak wong banyu secangkir sudah cukup menikmati hidup, kok saya harus mikir satu tangki, saya harus dapat satu tangki, kon kelep. Sekarang kan zamannya seperti itu. Saya satu gelas sudah cukup bisa menghilangkan haus dan dahaga. Alhamdulillah Gusti Allah langsung tanda tangan maning serasa satu. Oh ini sertifikat maning, aku sarjana S2, sudah S2 ini sudah. Kalau tadi SRS S1, S2 ini SAS S loh. Oh, ya luar biasa lah. Karena bersyukur, mun boten usah dikirimi satu tangki Gusti Allah ngenjang, kula yakin panjenengan maringi kula kebutuhan kula malih. Lah anak
Sudah ada bagiannya masing. Lah sing kadang-kadang aku mikir anak loh, dan anaknya kudu duwe mobil kan, nyong wong terpandang kok nek ora, waduh anaknya nyuruh tuku mobil bagus. Akhirnya nyong pola-pola kepriwe carane nyong duwe duit maning, proyeknya kepriwe, usahane kepriwe, amgo nukokna mobil anak. Lah kan berarti saya sudah melanggar batasan, padahal anak tanggung jawabnya Gusti Allah wis. Nyong kudu ndongaken tapi nyong kudu nukokna mobil sebab nyong wong sing terpandang. Mobilnya nyong be bagus, anak kurung tuku kena, padahal keterbatasan ekonomi sudah terbatas. Nyong pola nggawe sliding kira-kira nyong oleh bagian nggo anak. Maka yang terjadi keberangasan ini tidak akan nikmat. Akhirnya bermasalah. Ada kasus-kasus yang menjadikan dia jadi neraka yang tadinya sudah cukup menjadi sorga, sudah cukup menjadi nirwana di dalam hatinya, ternyata jadi alun, menakutkan, bungkel, ternyata piuk ngandang bui. Lah ternyata ranana apa-apaan. Ini masalah-masalah itu yang sering terjadi. Lah kebenaran sekarang bukan kebenaran yang hakiki pada dirinya, kebenaran orang banyak. Melu-melu bae lah. Akhirnya apa? Keplosot. Sekarang saya contohkan yang terjadi, ini beberapa peristiwa kan kumpulan misalkan ini punya kesepakatan padahal kian ora bener. Tapi wong sing metutna wong akeh nyong ora melu, ya sing ora bener menjadi kebenaran. Nah ini yang terjadi menjadi kur umpruk. Kayaknya kayak gue barang ora bener didukung-dukung melu bae kayak Agus lah. Karyanto melu bae ternyata umpruk. Nah ini yang terjadi. Maka mangga sedulur nganggo filsafat orang biasa, filsafat agraris dipakai dan digunakan karena itu dasar budaya kita adalah budaya yang sangat cinta kasih, budaya yang sangat punya penghargaan, budaya yang sangat memuliakan alam. Jadi ewodene ini tadi kena angin, wong akare wis kuat, dia tambah kenceng. Ditiup angin ngalor ora melu semendeh nang ngelor, tiup ngetan ora semendeh ngetan, tiup ngalor ora semendeh ngalor, ngulon ora ngulon, ngidul ora ngidul, tapi jejeg kuat akarnya akan menjadi tumbuh bangsa yang kuat. Nah sekarang ora anak oyode akar serabut malah diokulasi, dijunjung, disognanya templek namaning mas. Jadi bukan aslinya. Sekarang kebanyakan orang cenderung yang bukan asli, bahkan cenderung menjadi orang lain. Kaya gandul California, padahal gaweane Pak Sobirin, Dr. Sobirin sekarang Bandung, Tasik, California. Jadi tidak mau jadi diri sendiri, ya. Jadi kendir banget tuh California, lo kali jengok berapa apa, kali pelus berapa apa, wong gandule derek ini California, gitu ya. Lo di Lombok California, California kok sepupu wong Ayu ya Sinta, gitu ya. Ya secara bener. Jadi Dewi Sri tadi disampaikan indah, memang indah. Lah tapi nek ora bener maksud Dewi Sri. Dewi Sri bokong. Lah ini kan bahasa ruhani memuliakan. Aku orang mau musik apa suara urusan harus kayak bodoh-bodoh aja mensikapi ya gitu loh. Lah nyong buang tikus karo apa? Karo beweh. Beweh ngerti beweh? Beweh jengkol, diiris. Jengkol, beweh sing tua diiris ya. Diiris, lembut dicemplung maring banyu kurang lebih 20 liter. Sekilo 20 liter, tutup nang jeligen 20 liter. Terus disogi minyak nyonyong, minyak duyung. Telung dina apa seminggu kan mau bener keluar-keluaran. Lho ki musyrik apa ora? Kan ora kan ngertine. Wah, tuh. Ya karo dongani karo mendelik kan seakan-akan janen ya karo action saja. Pak itu tadi
komunikasi padahal ya tidak ada apa-apa doanya kalau mendelik para jadi kalau meyakinkan lingkungan saya lagi baca sesuatu yang hubungannya dengan komunikasi action saja sing waktu upanya duwe nguningun kae wong lah ya karena mambune kuwe tikus ya lunga den bagus harus sembung den baguse Gusti Allah kula niki terus terang mawon men paringana selamat panjenengan maringi selamat kula ngangge cara kados niki janin karena mambune ku kan tikus ora betah kan lunga ya muntule selamat ya lah sing ora ngerti kanca kula ngomong aku tarawani ndur muntul wong ora duwe dongane ya ngaji ngene lah wong apa-apa disangkut pautak karo gaib urusane setan urusane ya kentir sogi bawang ya mambune bawang tikus insyaallah ya wedi lung siki apa-apa diracun ya akhirnya dendam ya lu ujar-ujare tikus ora dendam ngomong ora apa-apa den baguse tikus kok mangan sing penting orang gawa kandiki ya kok penak banget ya wis nyicipi wis aman jadi nek ana panganan tanduran sing kepangan aku ora dendam tidak dendam sama sekali arep ora nunut karo menungsa nunut karo sapa wong nyong wis panen be wong kae kan ora tau njaluk gawa kandi waktu itu yen aku melu nggo mangan anak bojone nyong telepok nang ngerong kan ora ya ora apa-apa lah lho ana sing dipangan tikus den baguse tetep jawab wis ora apa-apa nyicipi tapi orang gawa kandi ki aja kena nyong yo disisani ya alhamdulillah kowe tok pojok kowe tok rampung ndak ada masalah cuma kadang-kadang tidak ada pada yang mau komunikasi secara rohani dengan kasih sayang sampai sekarang nyong urung tahu masangi tikus tadi dengan bahasa kasih sayang wujud tikus umpet tanang dia orang ngerti tapi kan sinyalnya kan tetap kayak waktu itu nyapa nyongku ya mana kan kerungu ya nyong orang ngerti nyong udah mati Nabi Sulaiman dongan orang ngerti ngomong apa ya karena rongem oke kok nang kene ya nang dia orang ngerti kan ya ora apa-apa kok membengi mangan pesta nang kene kon kok kipu iku jane mendadak ora lumrah tapi kan tidak boleh terus mendadak bajingan kok ya lalu kan dia maning nyong ya aku kan dia ngomong ya apa sih Pak Sidot jengkel karo tikus ki anu wiruk ki mesti ki goblok ora untal kabeh lah ya entek ngesuk entek ya karena dimaki-maki ini frekuensinya nyambung ketika kita itu ngomong jelek makhluk itu dengar walaupun lagi nengrong ana kok bengit tuh ora tekan kena untung kok lho mlebu kabeh ini lunas pasti mosak-masik mulane aku alhamdulillah sampai sekarang urung pernah berkebun masangi racun karena urusannya nyawa yang punya hak membunuh itu Gusti Allah ya mencabut nyawanya ya jadi apa ke mati tikus dijikut nang malaikat apa nyong ora ngerti carane lho ora ngerti tapi yang jelas aku moh lah alhamdulillah ada yang mati tidaklah esuk-esuk mungkin tarung rebutan muntul sing paling mulus ya kayak kan ada muntul sing mulus kan ada ya kan juga wiruk ana sing golek pupu mulus kan ana wiruk pandan putih kan ana wiruk pandan ireng kan ana wiruk itu namanya dalam bahasa Latin ratus diardi yang kedua ratus excellent itu bahasa Latinnya itu loh. Saya sekolah itu dulu diproteksi paham banget dunia itu jadi aku dengan tikus halo sobat ya alhamdulillah tak nikmati sampai sekarang nandur apa orang kena tikus ya alhamdulillah selamat itu loh karena ada itu belian kasih sayang tadi jadi tek sapa yakin mededeng buka yang apa waduh muncul gede-gede banget mosak masik nang pojok ya tek sapa tikus kok lagi nang endi ora apa-apa sing penting wis aja gawani kandi digawani Bali sing penting dinga ya hanya pojok itu saja begitu malam hari datang lagi esok sana mati nang kono berarti sudah selesai dan tidak dirusak lagi dan tikusnya mati di situ aku ya Allah kok mati ya tikusnya nang pojok apa kewaregen apa rebutan pupu mulus sampai ya jangan ngerti lah ini yang terjadi maka dengan siapapun punya kasih sayang terus tak pasangi bawang itu dengan baunya bawang itu bisa pergi tapi ya disapa nyong orang masangi yang penting ayo pada ajang rusak laku yakin go pahal yakin go usaha alhamdulillah tanine kena wong pada melu disangoni panen mundul Mas Hilmi Mas Rizky aku kia orang ngode kena
Orang nganggo pacul, dibedul kayak kacang, dikoreh karo tangan. Dan mau bedul karo ingin bedul, aku orang bedul, sing bedul tukang ngarit. Kulo anu beduli mawon nggih Pak, ya beduli engko rendek anu kene lontope kok gawak nggih. Dijujukna tekan ngomah. Saking terima kasih ya. Terus si mundul-mundul anu kowe sing cilik gawa-gawa, iki gawa kan enak. Ora ngodeni, ngodeni wong loro kan 120.000 ya, 120.000 wong loro. Orang ngodeni. Kenapa saya eman-eman awe setengah kandi nggo wong kuwi. Mau rontope segawa. Seneng ora lumrah. Pagi-pagi mari ngono gawa dawegan 3. Pak niki kula gawakna dawegan. Subhanallah wong nyong be orang ketokna duit 120.000 alhamdulillah. Kur gawane mundur setengah kandi lontope digawa, nyong mundulet ora diperintah tekan ngomah. Lho kok esuk-esuk gawani dawegan. Itu karena hasil kasih sayang. Hasil kasih sayang, hasil pengakuan. Apa maning kopari. Wah, sebung Dewi Sri. Ya senang orang lumrah itu. Lah kadang orang sekarang sudah kurang kasih sayang. Tidak ada cinta kasih, hanya slogan-slogan saja. Jadi ini yang istilahnya sudah sangat mandan medeni, kita sudah di batas ambang, di ambang ilmu kasih sayang hanya sebagai slogan. Assalamualaikum ini kaya menjadi slogan. Sekarang kalau assalamualaikum benar-benar assalamualaikum yang nikmat. Assalamualaikum waalaikumsalam sehat apa? Waduh alhamdulillah ketemu. Kan ada buntute. Assalamualaikum Mas Badri pada sehat? Alhamdulillah. Bojoku sehat. Kan kayak kasih sayang itu nyambung lagi. Ada bukan assalamualaikum salam. Itu hanya sekedar tapi ketemu dekat, sahabat lama ndak ketemu, assalamualaikum waalaikumsalam. Pada sehat apa Mas? Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat. Orang assalamualaikum. Sudah takbirah. Gimana cara mungkin? Dan ini ada sambungan kata menjadi kata keseimbangan. Jadi ini bukannya Jenny, tapi dulu bagaimana menghalau binatang itu tidak dengan pestisida. Sekarang sudah mulai kembali banyak orang pinter ini dari pertanian menciptakan obat-obat untuk organik. Yang menjadi rindunya saya itu kalau saya cerita kunang, sekarang tidak ada kunang di sawah. Padahal padi itu tempatnya berteduhnya kunang-kunang. Kalau dulu di sawah kunang itu di tempat padi banyak sekali. Sekarang tidak ada karena kena pestisida mati semua. Ini kita sudah kurang kasih sayang. Maka inilah filosofi atau filsafat orang biasa. Mari kita hidupkan kembali. Tidak usah kita dengan filsafat yang sana-sana. Wong kita juga dari kehidupan yang budaya sangat indah, budaya agraris, budaya yang mengenal alam, budaya yang mengenal rohani dengan segala cinta kasih, pengakuan terhadap alam semesta. Begitu saya nanggapi. Mangga Mas Kuku dipimpin malih sinten sing badhe nyambung. Mas Agus monggo matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Didut. Monggo ini kita sudah masuk ke sesi akhir ya teman-teman. Silakan bisa disambung Mas Agus mohon. Monggo. Benar tadi yang disampaikan Mas Febri ya, bahwa kita itu kehilangan daya untuk memaknai istilah-istilah ya, idiom-idiom yang contoh tadi mangan normal asal kumpul kemudian dimaknai sebagai gerabak-gerubyuk gitu kan Mas, bukan dimaknai secara substantif sebagai persaudaraan, kebersamaan. Nah, kita memang sedang tidak memiliki tradisi balaghoh ya, tradisi sastra, sehingga cara memaknai sangat harfiah. Padi Dewi Sri itu kan upaya manusia untuk memartabatkan alam dalam bentuk tanaman padi. Saya tidak mengkultuskan nama Dewi Sri, memutlakkan ya. Kenapa harus Dewi Sri? Apa boleh yang lain? Ya mungkin kata Sri itu di era itu adalah nama yang paling terhormat lah. Kalau sekarang kalau kebudayaan itu lahir sekarang mungkin padi dinamai Nela Harisma apa misalnya gitu. Ya. Jadi bukan pada kata, bukan pada bentuk-bentuk misalnya ritual. Ada sisir, ada bedak, ada cermin.
Ini bukan sajen, ini ungkapan batin ya untuk kepada alam yang sudah digambarkan sebagai Dewi Sri, padi, supaya berdandan. Jadi sebuah daya sugesti yang luar biasa, sehingga nanti bentuknya dandannya Dewi Sri adalah berwujud pada ranumnya atau bagusnya tanaman padi. Nah, ada jarak lintas generasi yang akhirnya hari ini gagal memaknai simbol-simbol itu, sehingga dianggap sajen, tidak ada pemaknaan yang tepat. Nah, tugas kita sesungguhnya memaknai kembali supaya ada sambungan generasi sekarang dengan masa silam, sehingga tidak bias di dalam memaknai simbol-simbol ritual yang dilakukan oleh orang Jawa tadi. Bukan nyajeni, bukan. Sekarang juga ada kelompok-kelompok yang sok Jawa tetapi ngomong Dewi Sri dianggap bukan padinya tetapi penunggu padi. Nah, ini yang akhirnya jadi keliru. Ya benar kalau seperti itu menjadi syirik dan bid'ah kalau dimaknai sebagai penunggunya ya. Tapi Dewi Sri itu ya padinya. Itu upaya untuk memartabatkan dan membangun interaksi yang beradab antara manusia dengan alam. Nah, tadi yang disampaikan Mas Febri ya soal kenapa kita cenderung oportunis, itu karena kita berada pada satu suasana yang tidak punya ketersambungan dengan masa silam. Contoh gini, tadi ada budaya agraris ya, itu yang saya sebut sebagai kearifan-kearifan yang kita sudah terputus. Kita hanya tahu simbolnya saja. Ada dalam Islam ada wal tandur nafsu makoda makhlihot ya. Itu sebuah pesan bahwa perhatikan masa silammu untuk hari esokmu. Perhatikan masa selalumu untuk hari depanmu. Jadi di dalam menuju hari depan, kita harus melihat ke belakang, memperhatikan, melihat, fokus ke belakang. Maka embuh dilalah atau memang benar-benar ya, kata wal tandur nafsu makota malu, kata tandur dipakai untuk orang nanam padi. Coba kalau nandur, Mas. Orang nandur itu madem buri apa madem ngarep, Mas? Di dalam menuju masa depannya. Madem buri, majunya melihat ke belakang. Jadi cara menuju ke depan dengan tetap melihat ke belakang sehingga dia lurus. Coba kalau melihat berbalik, Mas. Madem ngarep boleh tandur, kitek-kitek, pelentang-pelentong mesti, Mas. Nah, hari ini sejak kapan kita dibalikkan arah wajah kita, Mas? Di dalam melangkah ke depan sehingga matanya jelalatan, ukurannya tidak jelas, mencari ukuran-ukuran yang entah dari mana. Manusia akhirnya larut kepada hayalan. Padahal kalau kita tahu hayalan itu serupa gelembung-gelembung sabun yang ketika naik makin besar ke angkasa, makin berwarna-warni, tapi dia rapuh, akan pecah hanya oleh sedikit saja gesekan cahaya. Gitu. Nah, terima kasih. Saya kira Dewi Sri langsung memerah pipinya dan langsung terpikat hatinya. Saya yang disebut sebagai kapan kita mulai dibalikkan wajah sehingga cara menuju ke depannya tidak sambil melihat ke belakang, tidak seperti orang nandur tadi, tidak wal tandur nafsu makoda mahlihot yang kemudian diambil kata tandur tadi untuk peristiwa nanam padi tadi. Kok orang nanam padi disebut tandur? Dari Quran itu wal tandur nafsu makoda mahlihot, perhatikan masa silamu, perhatikan yang melihat masa belakang di dalam menuju ke depannya. Hari ini kan kapan mulai menuju masa depan sambil balik arah, Mas? Itu saya kira sejak ada misi globalisasi tadi. Nah, itu harus jelaskan kapan kita, bangsa kita di dalam menempuh masa depan kesejarahannya itu tidak sambil melihat ke belakang. Ini sejak kapan ini? Mulai kapan ini? Sehingga kita terpengaruh jelalatan matanya sehingga melihat ukuran di mana-mana sehingga menjadi tamak, oportunis ya. Nanti naluri hedonisnya muncul, keserakahannya muncul karena kita sudah tidak memiliki akar keberangkatan, karena sudah kita tidak perhatikan lagi, Mas. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau memang yang disebut Indonesia masa depan ini bukan sebenarnya gampang, Mas, menuju Indonesia masa depan asal membalik wajah tok, membalikan wajah perhatian kita melihat ke belakang di dalam menuju ke depan. Jadi kalau ini diteruskan, yang disebut kemajuan Indonesia ke depan maju adalah yang ditafsiri banyak orang sekarang adalah bagaimana membangun yang luar biasa ini kan, Mas, membangun yang fisik ini
dengan ukuran dia, loh kalau ini masih belum dibalik Mas, berarti kita belum pada ritme pemaknaan wal tandur nafsu makodama lihot. Oleh Mas Rizky ini beberapa kali disebut dengan menstrukturkan pengalaman. Ini kemudian dari situ maka lahirlah sebuah falsafah hidup pribadi. Benar Pak? Bisa jadi. Ya, merespon sedikit mungkin sebelum nanti Mas Febri, Mas Ilmi menutup nggih. Memang yang saya dan mungkin teman-teman syukuri ya, kita masih bisa berkumpul minimal sebulan sekali seperti ini ya Mas ya. Itu ya dalam rangka tidak lain dan tidak bukan satu untuk menstrukturkan pengalaman kita, kemudian kita bertukar pikiran ya. Benar berarti ya? Benar gitu. Jadi mudah-mudahan ya dari sisi spiritual ini punya nilai keberkahan, tapi dari sisi penumbuhan diri memang ini ada transfer pengalaman yang sudah distrukturkan masing-masing gitu ya. Seperti yang saya dapatkan tadi misalnya waktu itu menyampaikan dengan sedemikian panjang ureannya berbagai alasan rasional untuk percaya diri gitu ya. Percaya diri bukannya sebagai slogan gitu Pak Tututnya, tapi memang rasionalnya hidup harus percaya diri gitu. Kemudian tadi yang cukup bagi saya juga mengena adalah yang disampaikan Mas Fikri tadi ya, merespon anarga anarupa gitu ya. Nah itu juga adalah sebuah mindset yang kalau bahasa yang lainnya mungkin jerbasuki mawabea gitu ya. Nah itu. Nah kita itu perlu masuknya ini Mas Febri, ilmu apa ini Mas Febri? Ilmu perennial ya. Sesuatu yang sebetulnya berulang-ulang tapi ternyata ketika diungkap lagi masih kontekstual, terasa baru, terasa aktual gitu ya. Top. Bener maning. Ya itu. Ya manfaat dari forum seperti ini adalah kita menggali lagi khasanah ilmu perennial dan itu bisa kita terapkan langsung besok, lusa dan seterusnya menjadi alat penumbuhan diri gitu ya. Kemudian tadi merespon sedikit tentang California tadi ya. Nah itu juga sebetulnya satu ide yang sama dengan tadi brand positioning ya Mas ya. Pak Sobirin nang Bandung gawe brand gandul California. Ya karena itu gandul jadi di branding nggak masalah gitu ya. Itu malah bagus, jadi malah mendapat penerimaan pasar dan sebagainya. Tapi kalau ini saya sambungkan dengan kegelisahannya Mas Febri adalah tadi mungkin ini juga perlu dikonfirmasi oleh Mas Agus nanti sekaligus untuk closing statement ya. Apakah betul sebetulnya orang modern itu tidak punya akar, tidak punya sesuatu yang di dalam sehingga menjadikan filosofi-filosofi itu hanya sebagai brand gitu ya Mas ya. Nah brand inilah yang saya rasa menyiksa orang seperti Mas Febri ini. Jadi tidak percaya diri, wah hebat kae dan sebagainya. Padahal itu hanya sesuatu yang ditampilkan karena sebetulnya di dalamnya kosong gitu ya. Jadi menurut saya kalau brand positioning urusannya komoditas, urusannya perdagangan biasa adalah hal yang sangat baik. Tapi kalau falsafah, slogan, jargon, kata mutiara dan sebagainya itu hanya dijadikan brand yang mengintimidasi orang-orang biasa seperti Mas Febri, Mas Karyanto ya, itu menurut saya ya kekejaman-zaman gitu ya, kekejaman-zaman gitu. Nah ini mohon nanti dikonfirmasi oleh Mas Agus. Saya rasa itu. Oh ya satu lagi tadi tentang melihat ke belakang ya Mas Agus. Kalau dulu ada Dewi Sri juga sekarang seperti yang tadi saya tulis di caknun.com ya, bahwa sekarang tren dunia itu mulai justru berbalik ke ekologi minded gitu ya Mas. Jadi salah satu sektor yang sangat investable saat ini dan terus berkembang ke depan itu disebutnya juga SRI Mas Agus. SRI, Social Responsible Investment. Dan itu tren global gitu loh. Jadi kalau kita masih dengan sudut pandang globalisasi mainstream seperti hari ini, kita ketinggalan dengan tren baru oleh global itu ya. Social Responsible Investment gitu. Itu sektor usaha yang sangat strategis dalam hal investasi pasar modal maupun investasi foreign
direct investment, investasi langsung gitu. Saya rasa itu mungkin Mas Gogoh mungkin tinggal ditutup saja oleh closing statement. Baik, terima kasih. Itu yang terakhir ilmu cocokologi Pak ya, yang ketemu Sri Maning nih gue. Silakan Mas Hilmi. Menambahkan sedikit mungkin Mas, bahwa kalau yang perlu kita garis bawahi mungkin salah satunya di tengah zaman yang kacau seperti ini ya, salah satu hal yang tentunya harus kita kerjakan adalah menemukan kembali falsafah hidup kita masing-masing, minimal buat kita sendiri, terus buat keluarga, arah visi, jadi jelas gitu. Kadang kita sibuk hidup tapi lupa terhadap akarnya, lupa terhadap falsafah hidupnya, sehingga ya melaku urip dari lahir sampai mati ya sudah gitu, tapi dia sendiri tidak punya akarnya, tidak punya tujuannya, sehingga ya kayak wong urip biasa gelendang geludung gitu. Nah maka dari itu mungkin marilah kita masing-masing, ini rekomendasi mungkin bagi teman-teman monggo Bapak Ibu biasanya gue. Jadi mari kita bisa menemukan falsafah hidupnya sendiri-sendiri, tentu berdasarkan pengalaman, berdasarkan cara pandang, nalar jinggo, dan banyak hal yang masing-masing punya background pengalaman sendiri-sendiri yang bisa menciptakan satu idiom yang tepat mungkin buat hidup. Nah, kalau di Ma'iyah dulu pernah ditawarkan oleh Mbah Nun konsep tadabur ya Mas, bahwa kalau orang tafsir atau tafsir itu harus dikuasai oleh orang yang memang ahli menafsir, iya ahli tafsir kan, menafsiri ayat Allah gitu kan. Emang harus orang yang benar-benar qualified, tapi kalau tadabur kan justru semua orang bisa menikmati apa yang ada di alam maupun apa yang ada di kitab suci. Jadi ini enteng gitu. Seperti yang tadi Mas Agus sampaikan misalnya tentang tandur, itu kan bentuk tadaburnya kita kan seperti itu kan Mas. Anggar mungkin secara tafsir ya kok apa itu, tapi kita punya tadabur yang outputnya sederhana dan bermanfaat bagi kita. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya membuat kita rileks dalam hidup yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi, dan hidup kita punya arti gitu. Mungkin itu sih Mas. Baik, terima kasih. Itu menjadi closing statement dari Pak Kadus Hilmi ya. Ini kentara sekali bahwa beliau sering memberikan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat dengan kata ajakan marilah gitu. Itu promosi kesehatan juga dengan kata itu ya. Marilah kita membangun kesehatan lingkungan. Monggo Mas Karyanto, ada closing juga berikutnya nanti Mas Febri. Iya, menarik untuk menarik bahwa tadi disampaikan Mas Agus bahwa akar gitu itu, falsafah itu kan menjadi akar yang sangat penting dalam kita menjalani hidup di tengah tantangan yang banyak sekali lah dari itu. Terus namun di satu sisi lagi kita menghadapi dunia yang tidak mudah, bahwa kita harus butuh falsafah, tapi falsafah itu bertentangan. Jadi saya ingat dengan Bapak wejangan bahwa dulu kayak istilah koti kuras gitu. Sekarang muncul falsafah seperti kok mati aku waras gitu. Kalau dulu ya itu kan menjadi praktis, ngelemprak tur artis. Jadi ada pemelencengan secara falsafah itu. Kalau anak dina anak upa, terus ya tadi sing penting aku waras kok mati gitu kan. Siki mangan apa tapi siki mangan siapa itu. Kalau orang berdagangan kayak nggak suka mangan apa gitu kan. Terus harus siki arep mangan siapa, arep menghancurkan siapa, mau merugikan siapa. Jadi sekarang falsafah itu secara alamiah karena kejahatan modernitas, oportunitas ya, seperti itu oportunis. Jadi hanya muncul secara alamiah atau seperti itu yang terjadi.
Saya kira itu seperti itu. Baik, terima kasih Mas Karyanto, bahwa ada pergeseran begitu ya falsafah ya, sing mau nek sebuah wisdom tapi kemudian dengan saat ini yang lebih oportunis maka adalah kerusakan begitu ya. Monggo geser ke Mas Febri, silakan. Monggo. Napa niku? Ujarku gerakan sosial nasional apa? Anak nas ya. Mas Febri, ada Ya, segmen terakhir saya mengutip Mas Sabrang ya. Kemarin juga sudah saya kutip lagi sekarang. yeah. Ini kan kontekstual. Jadi manusia itu kan makhluk 2 dimensi ya. Dimensi seorang khalifatullah, yaitu seorang wakil Tuhan, duta Tuhan, mandataris Tuhan, sehingga tugasnya adalah mengijtihadi alam semesta, mengijtihadi yang kemudian timbul ilmu sains alam dan sains ilmu sosial juga ada, yaitu society, sesuatu yang sering dibicarakan oleh Mas Sabrang. Nah, proses ijtihad inilah sebenarnya yang disebut dengan filsafat ya, olah nalar. Itu dimensi pertama kan dimensi khalifatullah. Kalau dimensi yang kedua kan dimensi hamba Allah ya, aku ngomong Allah ya. Nah, dimensi hamba Allah kan di situ melalui proses-proses ritus ya, proses spiritual. Singkatnya adalah olah rohani ya. Jadi dimensi hamba Allah itu fokusnya olah rohani, kemudian dimensi khalifatullah itu kan ijtihad, olah nalar. Nah, dari 2 dimensi itu kan kembali ke prinsip keseimbangan itu. Tapi koci. Jadi ya ini tema yang sangat sehari-hari loh Mas Karyanto. Jadi kita berijtihad loh, ben uripe ora glendang-glundung. Ya urip. Nah, ya uripku kayak piye lho. Bojoku kayak piye, keluargaku kayak piye. Minat bakatku, kelebihanku, kekuranganku, fadilahku ya tak ijtihadi, tak olah gitu loh. Tak khalifahi. ya, Jadi kan ketika kita berbicara filsafat seperti tadi disampaikan oleh Mas Agus, kita langsung terlempar ke Yunani, ke Plato, ke Aristoteles, ke Socrates. Ya memang saya dulu juga terjebak seperti itu. Ternyata setelah saya mempelajari, ya filsafat itu ya olah nalar gitu loh. Jadi hidup kita hidup dengan mengandalkan pikiran gitu loh. Jadi sesuatu yang sekali lagi sehari-hari, sangat sehari-hari sekali. Nah, kelemahan kita kan selama ini kan terutama orang-orang dari dunia timur ya, ijtihadnya kan lemah sekali. Olah pikirnya, nalarnya, filsafatnya, ijtihadnya, sehingga kemudian peradaban dan segala macam yang menyangkut kebudayaan material itu lebih banyak dihasilkan dari orang-orang barat. Ya seperti mikrofon kita kan hasil dari ijtihad orang-orang barat. Jam tangannya Mas Hilmi juga saya kira dari hasil olah nalar, olah pikir, ijtihad orang barat. Sains mereka sangat maju. Dan sebaliknya, apa yang menjadi kelebihan mereka sekaligus menjadi kelemahan kita, dan yang menjadi kelemahan mereka menjadi kekuatan kita. Karena kekuatan orang-orang timur, benua timur itu kan pada olah ruhaninya ya, pada
kebijaksanaan orang timur kalau dalam teks ilmiah itu dikatakan kebijaksanaan timur seperti tadi gambarkan filosofi Dewi Sri, kemudian tali goci. Nah, hal yang kayak gini di Eropa itu nggak ada, nggak punya. Mulanya orang Eropa kan kemlitak kan, hobinya jajah gitu kan, merangas, adigang, adigung, adiguno gitu kan. Nah, ternyata dunia Barat dan dunia Timur itu kan sampai sekarang masih itu ya, masih ada gap, belum ada keseimbangan. Nah, saya kira ini tugas Ma'iyah ya Mas Hilmi untuk menyeimbangkan dunia ya, sebagai jalan kenabian gitu loh kan, profetik dan mulia sekali. Saya kira itu dulu Mas Kuku. Itu saja suara kuat. Kurang kayak Pak Tetot bisa beralinea berparagraf-paragraf, saya paling cuma 3 paragraf sudah habis. Baik, terima kasih Mas Febri. Saya tangkap poinnya bahwa filsafat kue udah sing dhuwur-dhuwur kae begitu ya, sebagaimana pengantar-pengantar kuliah selama ini, bahwa filsafat yang sesungguhnya adalah yang dalam diri kita sendiri begitu ya. Olah rasa, olah pikir dengan meneliti perjalanan hidup selama ini ya, terstruktur, menstrukturkan pengalaman menjadi filsafat diri sendiri. Monggo Pak Didut. Cakap Pak Didut. Nggih, matur nuwun Mas Agus, silakan ada closing yang perlu disampaikan. Tadi saya tertarik ada fenomena global tadi ya, kata Sri apa itu ya. Ya, jadi karena mau tidak mau, rela atau tidak rela, kita akan merindui sesuatu yang batin ya, sesuatu yang diri sendiri. Nah, budaya itu kan hasil pergaulan manusia dengan alam. Nah, produk-produk budaya yang ketika manusia masih tidak berjarak dengan alam, masih membangun hubungan yang beradab, di mana alam diperistri, bukan diperkosa ya, bukan diperkosa atau disinai, atau kalau pakai bahasa sekarang dieksploitasi. Nah, ketika produk budaya itu masih merupakan pergaulan manusia dengan alam dalam hubungan persuami istrian tadi, ini pasti akan menghasilkan satu hasil ijtihad tadi yang merupakan bagaimana membangun sebuah tatanan terjaganya hidup bersama. Saya ambil contoh, saya dengan Mas Risi kemarin ke sebuah desa yang sekian desa disebut punya sejarah sebagai tanah perdikan. Jadi di situ dulu ada kekuasaan yang tidak berbasis kekuasaan struktur politik, tetapi kekuasaan yang berbasis ketokohan spiritual seseorang. Ada syekh di sana yang kemudian dihormati, punya wibawa dan harisma, yang akhirnya oleh raja silahkan kamu mengatur sendiri sekian luas wilayah. Nah, ternyata hari ini masih tersisa bahwa ada satu sistem sosial yang merupakan produk dari kepemimpinan yang berbasis spiritual tadi. Salah satunya di sebuah desa itu masih tidak boleh menjual beras. Ini kan kalau orang modern, beras sudah ditulis ke priwe. Artinya di situ kalau kita kejar pemaknaannya adalah sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak mestinya tidak dikomoditaskan. Kalau beras itu tidak diperjualbelikan, otomatis tidak akan kelaparan, karena ketika ia menjadi komoditas, dia akan masuk kepada ruang ekonomi yang pasti akan muncul kejahatan ekonomi di sana. Penumpukanlah, kapitalisasilah. Tetapi ketika sesuatu yang vital dan menjadi hajat orang banyak tidak diperjualbelikan, maka dia akan gampang terdistribusi secara adil karena tidak menjadi komoditas yang akhirnya dikuasai oleh pemegang modal. Lah hari ini kan apa-apa didol, Mas. Nah, sebenarnya ini diambil pada konsep sosialisme yang dalam undang-undang dasar itu ada bumi, air, dan dikuasai oleh negara, itu artinya tidak boleh menjadi komoditas artinya mestinya. Tapi apakah itu benar?
Wong ternyata sudah menjadi komoditas semua, wong banyu bedol gitu kan. Lah mengganu kalau manusia dituruti keserakannya, udara bedol Mas. Kalau bisa dijaring ini, wong kok penambakan tuku ya bisa. Kalau dituruti ya, kalau manusia punya otoritas untuk itu. Nah, air, nah ada sebuah wilayah yang kemudian ada sistem sosial yang mengatur di mana tidak hanya air yang tidak diperjualbelikan, tetapi beras itu tidak diperjualbelikan karena itu menyangkut kebutuhan pokok. Kalau itu terjaga, maka tidak mungkin ada kelaparan di sana. Maka di sana pun tidak ada warung yang jual beli yang asal usulnya beras. Terus kalau lapar, masuk rumah orang saja pasti makan. Udah dahsyat banget kan Mas. Ada itu di Purbalingga. Dan kemarin kita ke sana. Itu dan mudah-mudahan kita bisa menyemangati untuk mereka tetap menjagai itu. Dan kebetulan Pak Lurah punya prinsip yang kuat bagaimana merawat sistem sosial yang diwarisi oleh leluhurnya di sana. Luar biasa terjadi pergaulan sosial yang sangat harmoni. Itu Mas, Fatarun. Baik, terima kasih Mas Agus sebagai closing, sebagai pungkasan tadi sangat membuka wacana kita ya bahwa di hari ini pun masih ada satu wilayah desa yang masih menggunakan pola-pola kepemimpinan berbasis spiritual gitu ya. Tapi sejatinya itu juga tidak semata-mata pandangan apa magis saja betul ya Mas Febri ya. Namun itu juga aslinya sangat relevan dengan ilmu-ilmu sosial ataupun ekonomi saat ini ya, bahwa komoditas primer itu hendaknya tidak menjadi komoditas pasar begitu. Sebagaimana bunyi undang-undang kita pasal 33. Bagaimana bunyinya? Nah, saya kira itu moga-moga kesempatan kita bersilaturahim bersama melalui media virtual ini juga dan syafaat menjadi keberkahan untuk kita semua, terpancar energi-energi positif ke semua penjuru wilayah. Dan meskipun kita tidak bergerak di Senayan ya untuk menyuarakan protes-protes digulirkannya omnibus ini, moga-moga ini juga memenuhi energi untuk kemudian membuka pola pikir yang lebih produktif, lebih mendasar, mengakar terhadap masa lalu kita, yang di sana syarat akan wisdom, kesahajaan, kemudian nilai-nilai kebersamaan dan seterusnya begitu ya. Mas Rizky, ada lagi yang sampaikan? Cukup? Baik, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Ini studio Java Exposure tentu saja sebagai penyedia tempat sekaligus equipment begitu ya. Bener rasanya ngomong? Segala baik yang kaitannya dengan support teknologi komunikasi maupun peripheral yang lain ini. Apa ya? Juga teman-teman kru, baik kru internalnya Java Exposure maupun teman-teman penggiat Jukuran Syafaat ini yang tidak pernah kenal lelah ya dari siang tadi ini. Kalau boleh saya absen, ini ada Mas Anggi, ada Mas Gusworo, Hirdan, kemudian Anjar ya, Mas Adi, dan tentu saja bosnya Java Exposure ini, Bung Fikri. Nah, ini terima kasih sekali atas supportnya dan sekian ribu malaikat yang tentu mohon Mas Hirdan silakan mempersiapkan diri untuk kita bareng-bareng closing, nutup dengan melafalkan Hasbunallah bersama begitu.
Moga-moga menjadi nilai kebaikan untuk kita semua. Kepada Allah kita kembalikan atas kurang dan lebihnya. Moga-moga dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah.